Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tetap Setia Kepada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 49 dan 51. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan peperangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda pernah mendengar ungkapan bahasa Latin ini? Si vis pacem, parabellum. Jika engkau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang. Ungkapan ini diperkirakan berasal dari seorang penulis militer Romawi, Publius Flavius Vegetius Renatus, yang hidup sekitar tahun 400 Masehi. Bahkan ide tentang ini sudah muncul di masa seorang Plato. Dia adalah filsuf Yunani yang hidup sekitar 347 sebelum Masehi. Perhatikan negara-negara adidaya seperti Rusia, Cina, atau Amerika. Mereka memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Mereka saling mempersiapkan diri agar tidak diserang atau diintimidasi. Ketegangan ada, namun semuanya akan baik-baik saja. Berbeda dengan Rusia yang memiliki kekuatan besar dan Ukraina yang lebih kecil persenjataannya. Ukraina menjadi bulan-bulanan gempuran persenjataan Rusia. Apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Yesus datang bukan membawa damai, tetapi untuk membawa peperangan. Apa maksudnya? Saudara-saudari terkasih, bangsa-bangsa menghindari peperangan, mempersenjatai dirinya semaksimal mungkin sehingga perdamaian tetap terjaga. Tuhan Yesus memperingatkan para pengikutnya untuk sebuah peperangan karena penolakan yang mereka hadapi. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus sebab mereka akan dikucilkan, mereka akan ditolak, mereka akan dimusuhi. Hal-hal tersebut terjadi justru dalam lingkaran terdekat, yaitu dalam lingkungan keluarga. Ketika Tuhan Yesus dilahirkan, kita menyanyikan lagu Pax Hominibus. Artinya, damai bagi manusia, karena Tuhan ada bersama mereka. Tetapi, ketika mereka menjadi percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dunia, mereka akan mengalami penolakan demi penolakan. Genderang perang sudah ditabuh. Bahkan pada saat Tuhan Yesus masih ada di tengah mereka. Yesus disebut orang yang kerasukan setan. Dia disebut guru yang tidak becus karena menerima orang-orang berdosa. Guru yang melanggar hukum Taurat. Para pemuka agama Yahudi berusaha menjerat Yesus dan mencari-cari kesalahannya. Mereka berusaha menangkap Yesus dan akhirnya mereka membunuh Yesus. Para pengikutnya juga harus siap
menghadapi fakta mengerikan yang dialaminya itu. Mereka akan dikejar dan dibunuh. Mereka ditolak oleh banyak orang, bahkan oleh saudaranya sendiri. Saudara-saudari terkasih, Santo Lukas memberikan catatan dalam firman Tuhan Yesus hari ini begini. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Apa maksudnya? Dalam karya pelayanannya, Lukas sebagai pemimpin umat pada masanya menemukan fakta yang ada. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, dia ditolak oleh saudaranya sendiri. Kamu itu kok aneh-aneh aja. Mana ada saudaramu yang percaya kepada seorang manusia yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Dijelaskan lebih lanjut oleh Yesus bahwa mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Fakta yang dilihat oleh Lukas adalah keyakinan dan iman kepada Yesus yang menimbulkan perlawanan dan peperangan di antara orang-orang yang seharusnya saling mendukung dan saling mengasihi. Namun faktanya tidak. Mereka saling mengucilkan. Alasannya cuma satu. Karena mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Yesus diterima sebagai pribadi ilahi yang memberikan kedamaian dalam hati mereka yang percaya kepadanya. Tetapi mereka juga sekaligus harus menerima kenyataan ini ditolak karena imannya itu. Saudara-saudari terkasih, dalam pewartaannya hari ini, gereja melalui penginjil Lukas mau mengingatkan pesan penting dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Aku datang bukan membawa damai, melainkan peperangan. Peperangan terhadap orang-orang yang degil hatinya dan tegar tengkuknya. Tuhan Yesus datang kepada umat kepunyaannya, tetapi umat kepunyaannya itu menolaknya. Yesus dianggap sebagai batu penghambat atas kemapanan mereka. Walaupun Yesus membawa kebaikan untuk banyak orang, meskipun Yesus menebarkan harapan untuk orang-orang yang tersisihkan, sekalipun Yesus menghendaki semua orang berkecukupan dan berpengharapan di masa depan, dia tetap saja dimusuhi, ditolak, dan akhirnya dihabisi dengan cara disalibkan. Orang-orang yang memilih dan memutuskan menjadi pengikut Yesus sudah dikondisikan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa mereka tidak akan damai dan harus siap berperang untuk menciptakan damai dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus mau kita menyadari bahwa menjadi orang-orang yang percaya kepadanya bukanlah perkara yang mudah. Siap dikucilkan dan ditolak, bukan karena kita menjadi pribadi yang baik seperti Yesus, melainkan karena kita percaya pada Yesus sebagai anak Allah yang hidup dan Tuhan yang bangkit. Inilah identitas kita dan tetaplah seperti itu.
Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Jangan takut. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Firman Tuhan. Apakah aku akan bertahan dan berpegang teguh pada imanku meskipun ditolak? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk Yesus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Tambahkanlah iman kami kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab dialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.